hilang liwung. Sepi. Sepi. Sepi siapa? Apa yang baru saja kamu katakan? Kesedihan, penyesalan, mengutuk kehidupan. Semua sudah aku lakukan. Semua sudah aku coba. Tapi tidak ada satupun yang berhasil. Masih saja ada yang protes. Selalu aku yang salah. Masih saja ada yang menganggap aku egois. Siapa yang protes, Langit? Siapa yang menyalahkanmu? Egois. Tapi kamu memang egois, kan? Bapak tidak bersungguh-sungguh untuk mendukungku. Kok begitu? Iya. Bapak hebat di mata mereka. Omongan Bapak jadi rujukan. Iya kan yang diambil. Solutif. Tapi tidak bagi kita. Bapak tidak hebat sama sekali. Bapak banyak membantu mereka. Tapi untuk aku, anak, mana pernah Pak? Pikir. Masa mudamu saja masih jauh. Kamu terlalu dini jika mengatakan dirimu sudah selesai. Jalan masih panjang yang belum kamu lewati. Baru sepertinya saja kamu melewatinya. Kamu sudah menyalahkan semua orang. Jujurlah, Langit. Jujurlah pada dirimu sendiri. Aku menghormati Bapak. Tapi Bapak harus tahu. Setiap jiwa ada kehidupannya sendiri. Bapak telah melewati. Mestinya Bapak mengerjakan hal itu. Dan Bapak juga harus paham. Tua dan muda bukan selalu siap. Terus, kamu ingin menyebutku orang tua yang kekanak-kanakan gitu? Bapak cuma terlalu cerewet untuk mengurusi hidup orang lain. Kamu itu anakku. Lantas apa Pak kalau anak? Bapak berhak mengatur hidup. Bapak merasa berhak untuk menentukan apa yang harus dipilih. Silakan. Kamu berhak diam mendengar orang lain bicara. Oh, begitu. Dan akhirnya Bapak harus tahu kenapa aku seperti sekarang ini. Hidup melata seperti ular yang dihindari setiap orang. Malah pun pergi
dan orang tua. Mereka menghindar ketakutan. Jika perlu. Mereka mengambil batu untuk melempari. Bapak hanya bicara. Hati yang jelas. Sakit. Sakit, Pak! Apa lagi? Kamu bikin ini semasa aku. Gila. Edan. Aku ingin kamu tumbuh dewasa, Langit. Menjadi manusia yang bermartabat. Bukan malah pintar mengucap. Aku ingin kamu menjadi manusia yang sukses seperti aku. Bukan malah pintar gelas seperti itu. Buat apa? Semua buat apa? Ya buat bekal hidup kamu tentu saja. Sudah aku bilang. Semua tidak ada gunanya. Terserah. Pak, tidak ada gunanya. Biar sarjanaku saja. Tidak dapat mempengaruhi kehidupan. Bapak lihat sendiri. Aku semakin terpuruk. Sudah. Bapak tidak perlu ceramah lagi. Ceramah tidak akan menyelesaikan masalah, Pak. Ceramah katamu. Setiap orang tua mempunyai harapan terhadap anak-anaknya lain. Cukup, Pak. Ketika orang tua melihat anak-anaknya bertumbuh, harapan akan tetap menjadi harapan. Aku muak, Pak. Tapi harapan itu bisa berubah menjadi kecemasan. Cukup, Pak. Tapi tahuilah, Langit, keduanya berujung sama, kebahagiaan anak-anaknya. Aku sudah muak, Pak. Aku muak. Kamu tidak boleh bicara kasar seperti itulah. Apa? Kasar? Mana kata-kataku yang kasar? Ini kemerdekaan berpendapat. Tapi setidaknya melihat niat baiknya. Begini jadinya. Terlalu mendengarnya baik. Aku semakin rapuh untuk menghadapi kenyataan hidup. Kenapa aku tidak dibiarkan menentukan dan memilih sendiri? Semua serba bapak. Semua serba orang tua. Kamu lihat apa sekarang? Aku menjadi orang yang gagal. Kamu terlalu pesimis memandang hidup lah. Iya, mungkin. Tapi mungkin juga selama ini aku dikondisikan sehingga aku terlalu pesimis memandang hidup. Sekarang terserah padamu. Lang, sebentar lagi anak kita akan lahir. Oh iya? Kamu senang bukan? Iya. Kita akan segera memiliki anak pertama. Dan yang pasti keluarga kita akan semakin bahagia. Iya. Kamu ingin anak laki-laki atau perempuan? Kamu sendiri? Kalau aku laki-laki atau perempuan tidak masalah. Aku terima semua itu sebagai anugerah terindah dalam hidup kita. Iya. Kalau anak kita laki-laki,
ganteng dan kuat sepertimu. Kalau dia perempuan, pasti kecerdasannya seperti kamu. Iya. Sebenarnya, aku belum siap untuk memiliki anak. Apa maksudmu? Kamu tidak menginginkannya? Berani-beraninya kamu bicara itu kepadaku, Lang. Itu sangat menyakitkan. Sri, kenyataan memang menyakitkan. Tapi aku bicara jujur. Kita memang belum siap, Sri. Belum siap? Belum siap bagaimana? Kamu ingin menggugurkan kandungan ini? Betapa tidak bertanggung jawabnya kamu sebagai suami, Lan. Sri, hidup kita saja sudah kesulitan seperti ini. Kamu tega melihat anak-anak itu menderita. Mereka anak-anak, Sri. Beda dengan kita. Mungkin kita bisa melestarikan sarapan kita dengan tertawa. Tapi anak-anak, Lan, aku setiap hari mencari nafkah. Kamu hanya makan dan tidur di rumah. Aku tidak pernah persoalkan itu. Silakan, kamu nikmati hidupmu. Tapi untuk anak kita, kamu bahkan tidak merasa bahagia. Hatimu sudah mati. kamu bilang aku menikmati hidup. Lontang-lantung seperti ini, kamu pikir aku menikmati? Melihat bekerja siang dan malam, kamu pikir aku menikmati? Oh, pikiranmu buruk kepadaku. Aku tahu, rupanya selama ini kamu tidak ikhlas menjalankannya sendiri. Wah, Langit. Lan. Lan. Ini bukan masalah ikhlas atau tidak ikhlas. Hidup terus berjalan. Mau tidak mau, kita harus menghadapinya. aku akan ke kota mencari kerja. Lan. Tetaplah di sini bersamaku. Tetaplah seperti hari-hari kemarin. Semua akan baik-baik saja. Kamu
di sini bersamaku. Aku akan bekerja seperti biasanya sebagai buruh di perumahan-perumahan. Dan kalau kamu bilang aku tidak ikhlas, aku ikhlaslah. Bukankah ini semua untuk anak kita? Mencari pekerjaan memang tidak mudah. Tidak semudah para politikus bicara dan menjanjikan lapangan kerja. Apa hubungannya dengan politisi? Sudahlah, Lang, urusi urusan diri sendiri. Itulah maksudku. Kesulitan hidup yang kita alami saat ini. Kurasa bukan kesalahan kita juga. Ada tangan-tangan besar yang tak kasat mata. Sengaja menempatkan kita untuk hidup seperti saat ini. Mereka melakukan upaya-upaya secara sistematis, terstruktur, dan masif. Kata-katamu sama persis saat kamu masih menjadi mahasiswa. Dan selama itu, perjuanganmu belum berhasil sampai saat ini, kan? Buktinya kita mengalami sendiri. Terus gimana? Kamu pergi ke kota untuk demo atau untuk kerja? Monitor masuk. Oh, geser yuk, geser. Pegangan lagi.
mencari, tapi tidak ada. Kecuali kalau kamu mau pekerjaan yang aku tawarkan kemarin. Terima kasih, Jo. Aku sudah merepotkan. Jadi kamu mau terima? Tidak ada pilihan lain. Aku senang mendengarnya, Lang. Percayalah, kalau kamu serius dan tekun dalam bekerja, pekerjaan ini tidak akan berlangsung lama buatmu, Lang. Petugas pembersih kaca gedung bertingkat. Ya, benar sekali. Nanti aku ajari hal-hal teknis yang harus kamu kuasai. Itu sangat mudah. Yang penting kamu punya nyali. Kamu dulu juga jadi pembersih kaca gedung bertingkat sebelum seperti sekarang ini. Kebetulan tidak, Lang. Tidak. Sejak awal aku di bagian. Bekal pengetahuan memang tidak dapat memberi nasib. Setauku, kamu hanya lulusan sekolah dasar. Orang bilang aku becol. Betul. Iya, dan aku setuju. Aku memang orang yang beruntung saja. Tapi menurutku, kamu bisa menunjukkan siapa dirimu. Kamu ini kan orang yang berpendidikan tinggi, ya toh? Maka tadi aku bilang, pekerjaan ini pasti hanya sebentar buatmu. Manusia yang terlalu menanggung banyak beban. Aku tidak tahu apa aku akan sanggup mengangkat diriku sendiri berikut beban berat yang aku bawa di pekerjaan ini. Sudah terbayang dengan gedung-gedung semakin tinggi. Aku merayap pada diriku. Kamu sukses kan? Ya, Kerjamu di kantor. Semua orang bangga padamu. tapi tidak ada yang berubah pada diriku, Lang. Aku tetap temanmu. Dan aku tetap menganggapmu sebagai temanku. Aku tidak ingin menilai. Kamu menjalani hidup dengan segala upaya. Kamu memilih melakukan atau tidak atas kehendak bebas. Dan aku hargai. Alah, langit. Kamu itu gak usah berbelit-belit. Seperti ngomong siapa? Sama siapa kamu ini? Aku Harjo, Lang. Tukang ngarit rumput buat kerbau-kerbau milik Pak Lurah. Masih ingat toh? Iya. Dan kamu adalah Warjo. Orang yang telah menolong. Sehingga aku punya pekerjaan di sini. Kamu juga yang menolong. Ketika istriku butuh biaya persalinan. Sudahlah, sudah. Aku melakukan ini semua karena kamu adalah teman. Dan kamu juga banyak menolongku, Lang. Tidak semua orang, Lang, mau bekerja seperti kamu sekarang ini. Bergelantungan di ketinggian. Dan aku tahu, Lang, nyawa resikonya. Aku sendiri tidak mampu, Lang. Dan tidak setiap orang mampu. Tapi kamu mampu, Lang. Aku rasa itulah kekuatan terbesar yang ada pada kamu, Lang. Kamu berani menaklukkan dirimu sendiri atas rasa takut dan atas ancaman kematian ini. Sebenarnya aku tidak mampu kalau boleh jujur. Tapi katamu, aku harus berani. Dan untuk berani tidak perlu ijazah tinggi. Oh, Untuk bisa berani hanya butuh ketololan dan kekonyol. Dari atas ketinggian, kemudian aku tahu, semakin tinggi posisi, semakin banyak hal yang bisa kita lihat. Menawarkan keindahan visual yang tidak pernah aku dapatkan.
Sejak juga hari kemudian pula sekarang aku mudah sekali merasa kosong. Loh. Lan! Aduh. Langit. Kamu gak boleh seperti itu saat bekerja. Pikiran kosong akan membuatmu lupa. Fokus saat bekerja. Bahaya buat keselamatanmu, Lang. Saat bekerja, fokus ya. Jangan ngelamun. Jo, Ya. sebenarnya aku ingin pulang. Aduh. Langit. Kalau kamu kangen sama keluarga, kan bisa menelpon, video call kayak. Kalau setiap kangen kamu pulang kampung, kapan kamu bisa mengumpulkan uang? Menabunglah sedikit. Toh apa yang kamu lakukan di sini juga buat anak istrimu kan? Iya. Monitor. Masuk. Geser. Sabar. Cuaca lagi gak nentu nih. Ya. Oke. Langit, kenapa goyang-goyang langit? Geser. Kamu itu. Ya, pegangan.
Kamu kenapa? Makanya Mas. Hati-hati. Iya, hati-hati. Oh, dia terlalu ngoyo. Minum. Ini gasnya. Kan sudah aku bilang. Sedikit saja. Aduh. Dia terlalu ngoyo. Iya. Bawa rumah sakit ya? Enggak usah. Bagaimana kita bawa ke rumah sakit? Nanti juga sembuh sendiri. Kalau udah mau ke rumah sakit, jangan bilang-bilang mandor. Nah, itu. Jangan bilang-bilang. Kalau kita ketahuan mandor, kita semua yang disalahkan. Betul itu. Terus, masnya maunya gimana? Aku di sini saja. Kalau bisa aku nggak kerja, nggak dapat uang. Iya, sebentar mas. Mas, ini ada sedikit uang. Ya, masnya pulang, istirahat di rumah. Siap. Ada uang sih, ada uang. Ya, ada kok. Cepat ini. Ini sudah tidak benar. Kerja tanpa dipercaya pengalaman. Apa mereka tidak tahu tentang resiko pekerjaan? Tidak tahu. Terus? Pura-pura tidak tahu saja. Ya, kita kan rakyat kecil toh. Gajinya ya pas-pasan. Tapi soal keselamatan kan itu penting, Dini. Ya penting. Lebih pentingnya ya masuk kantong. Dikorupsi. Aku akan pergi saja dari sini. Loh, mau kemana? Di tempat lain. Belum tentu ada pekerjaan. Betul itu. Iya. Aku akan keluar saja. Kita sudah kerja banting tulang. Tetap saja tidak dari jalan. Memangnya kita juga bisa apa? Tidak bisa apa. Sudah, terima saja. Jangan gengsi. Terima saja. Gengsi, Pak. Aku tidak gengsi. Kalau tidak gengsi, ya diterima saja kok. Apa adanya. Kalian dengar. Aku tidak gengsi. Kalian saja yang tidak punya otak. Kau bilang apa? Kamu punya otak. Mungkin. Tapi kamu jelas tidak punya hati. Apa katamu? Tadi kamu bilang gengsi. Sekarang tidak punya hati. Ya, jangan. Kalau kamu punya hati, kamu tidak meninggalkan pekerjaan. Kau mau kasih makan anak istrimu dengan batu? Ini batu. Makan. Bawa pulang.
lagi, geser. Siap, laksanakan. Kami dicek tuh kabel-kabelnya, ya, tegangan. Kenapa goyang-goyang tuh putus tadi tuh, kenapa tuh? Kita geser saja, geser. Jangan nangis, pegangan. Kabar baik kok, kabar baik. Apa? Semua customer menyatakan puas atas hasil kerja perusahaan. Bagus. Bahkan banyak loh kok di antara mereka yang mau jadi pelanggan tetap. Oh ya? Oh, gila. Wih, cewek aja.
Tapi ingat loh, jangan sampai lepas pengawasan. Oh. Anak-anak itu kalau nggak diawasi, supaya kerja seenaknya sendiri, Jo. Loh, berapa kali aku mendapati, mereka malah ngorok, padahal masih jam kerja. Tenang kok. Serahkan sama Warjo. Pas ben, pasti beres. Bentar lo ya. Tenang kok, siap. Ya kok. Semester kedua nanti, aku pengen memperluas usaha aja. Jangan cuma jasa bersih-bersih kaca gedung kita kayak gini terus, Jo. Kalau boleh tahu, usaha apa itu kok? Kalau bisa, kontraktor, Jo. Atau ya developer lah. Aduh. Gimana? Ide bagus itu Bagus, kok. Apa nggak kepikiran dong? Kalau kita investasi di IKN. Bercanda kamu. Duit kuliah belum cukup lah. IKN itu buat mereka saja, para konglomerat. Aku ngambil yang itu kecil aja, Jo. Ini serius kok. Apa? Informasinya A1. Apa? Saya ada kenalan di sana yang bisa diajak negosiasi kalau kok Alung mau. Kenalan? Gimana kok? Tidak. Gimana? Nggak mau aja. Orang sekarang itu sudah cerdas kok, Jo. Kritis lagi. Jalan. Aku mau bisnis dengan cara yang baik-baik saja, Jo. Memang kalau Alung bisa berkembang pesat seperti sekarang ini itu dengan cara yang baik-baik saja. Jujur. Jujur. Cara-cara seperti itu memang bisa, Jo. Tapi dulu, Jo, waktu orde-orde terdahulu bisa. Sekarang beda, Jo. Tidak bisa sekarang itu. Zaman sekarang ya, niat baik mau bantu saja, kena pasal gratifikasi loh, Jo. Susah sekarang itu. Iya juga ya kok. Aduh, nggak bisa macam-macam lagi sekarang itu tuh. Makanya, Jo, daripada kita hancur sendiri, sudah. Lebih baik kita bisnis dengan cara yang baik-baik saja, Jo. Oh, sudah kok, sudah. Susah, Jo. Sudah kok, sudah. Tapi, yang kamu omong tadi itu ada benernya, Jo. Maksudnya kok? Kalau memang kita tuh punya ambisi besar untuk memperluas bisnis, apalagi ke bidang-bidang yang baru, ya memang mau nggak mau kita butuh dukungan berbagai pihak, termasuk bagian pusat, Jo. Tadi kan saya sudah bilang, saya ada beberapa koneksi di sana kok. Ya. Kalau perlu, kita gunakan cara-cara yang tidak terlalu konvensional lagi. Bisnis kok. Bisnis memang menuntut kita untuk selalu bisa beradaptasi dengan berbagai situasi. Tapi jangan lupa, kita tetap harus menjaga reputasi perusahaan. Tentu kok. Paham maksudku? Maksud kok Alung, kita harus pintar dalam bermain, bukan? Itu maksudku, Jo. Oh iya kok. Apa? Ini ada pengajuan pinjaman. Tolong dibantu ya kok. Siapa? Lahir kok. Langit. Saya kok. Kamu sudah sering aku bantu. Kamu tahu sendiri itu kan? Iya kok. Nah sekarang kamu datang lagi mau minta utang lagi. Tolonglah kok. Kali ini saja.
Aku berjanji kok, tidak akan minta tolong lagi. Aku nggak butuh janjimu. Yang aku butuh itu kepastian. Pinjamanmu itu mau kamu kembalikan kapan? Iya, secepatnya kok. Aku kan lagi mengumpulkan di sini. Langit. Gini loh, bukannya aku nggak mau bantu kamu, bukan sama sekali. Tapi orang itu kan hidup harus berjuang toh. Kamu ngerti nggak arti kata berjuang? Iya kok. Di sini aku juga lagi berjuang kok. Kamu itu ya, yang berjuang itu tuh mulutmu toh. Tapi yang kamu lakukan jauh dari kata berjuang. Aku dulu juga kayak kamu, Lang. Hidup susah. Tapi aku keras berjuang. Kalau perlu, tidak usah pedulikan waktu. Pokoknya kerja. Nah, gak sedikit loh. Teman-temanku zaman itu, setiap malam minggu ngajak pergi. Jalan-jalan, bersenang-senang. Kamu pikir aku gak pengen, Lang? Pengen, Lang, pengen. Tapi aku bertahan, Lang. Aku mikir. Aku kerja susah payah. Nabung sedikit demi sedikit. Terus mau dihabiskan begitu saja untuk foya-foya. Wow, rugi dong. Perasaan aku juga tidak berfoya-foya kok. Itu cuma contoh, Langit. Contoh bahwa berjuang itu begitu. Harus berani keras sama diri sendiri. Nah, kamu kerja aja nggak pernah beres. Kamu jadi mau orang itu memalukan. Sudah, bereskan dulu pekerjaanmu. Ya kok. Ayo, Sob. Ya kok. Kamu sudah bosan kerja di sini? Aku sudah mencari kemana-mana. Rupanya kamu di sini. Apa kabarmu, sayang? Kamu masih ingat aku kan? Kamu siapa? Aku Zelda, Langit. Zelda. Aku tidak punya teman yang bernama Zelda. Siapa kamu sebenarnya? Aduh, kamu itu sudah pikun ya rupanya. Sekarang aku dipanggil Zelda. Dulu namaku Rohaya. Rohaya. Ya, sudah ingat kan? Sekarang panggil aku Zelda saja ya. Oh, kamu yang dulu jadi sekretaris BEM. Iya, Ini kamu. iya. Dulu kamu presiden BEM-nya. Aku sekretarismu. Tapi di luar kegiatan kampus, kamu manggilku sayang. Iya. Sekarang kamu di mana? Rohaya? Zelda. Oh, iya, Zelda. Silakan duduk. Duduk sebentar.
hari terjadi secara sistematis. Aku tidak menggarisbawahi kata membantu. Terus? Aku menekankan kata bersekutu. Idealisme kita tiba-tiba sampah begitu kita mendapatkan roti setelah seharian menahan rasa lapar. Aku tidak mengerti maksud. Ayolah langit, kamu itu kan cerdas, jangan pura-pura bloan begitu. Kamu memilih tidak mau bersekutu dengan mereka, dan kamu harus hidup susah seperti saat ini. Jadi ini bukan saat kekuatan besar dan melakukan upaya sistematis untuk memojokkan hidupmu. Ini pilihanmu sendiri kan? Apa yang kau? Langit, sebagai teman terbaikmu, sebagai mantan terindahmu, aku merasa kasihan melihatmu seperti ini. Ayolah langit, ikutlah bersamaku. Ayolah langit, ikutlah bersamaku. Ayo langit, ikutlah bersamaku. Ayo langit. Hai, mau kemana? Bersembunyi. Siapa kamu? Aku. Borokmu. Hei, kamu jangan main-main. Aku main-main. Kau pikir kau tidak punya borok? Borokmu itu lebih bau, lebih bacin, bikin mudah tahu. Hei, aku tidak mengenal. Tidak, kamu jangan main. Aku sekian habisimu kalau kamu kurang ajar. Aku kurang ajar. Kau pikir kau tidak kurang ajar? Saat menginginkan uang yang bukan hakmu. Pikirmu kau normal. Saat berhasrat membunuh temanmu sendiri. Pikirmu kau punya adab. Saat bernafsu menginginkan istri temanmu. Shut up. Berani-beraninya kau menuduh senjata. Seolah-olah kamu tahu dengan itu semua. Apa yang kau mau? Kamu terkejut. Mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Kamu itu memang rendah. Matamu menyala. Kamu bukan kuat. Yang sabar. Kamu cemburu. Melihat teman-temanmu nampak bahagia. Bukan cemburu ya? Kamu sakit hati. Sehingga kau berhasrat membunuhnya. Untung saja kau tidak
menghabisi warga saat itu. Hei, semua yang kamu katakan tidak benar. Dan ya, benar. Aku sakit. Kamu sakit. Aku sakit mulut. Apa yang kau mau? Yang aku mau. Bagaimana kalau aku menginginkan tubuh istri temanku? Tubuhnya montar, molek. Kalau berkata-kata, suaranya merdu di telinga. Bagaimana? Aku menginginkannya, iya. Aku menginginkannya. Aku menginginkannya. Aku menginginkannya. Aku menginginkannya. Kau selalu begitu. Mengeluh, mengumpat, marah seperti setan. Lalu kau bersembunyi. Kamu tidak melihat dirimu sendiri. Apa? Kamu dan ikut bicara. Hei, kau dengar? Aku tidak mendengarkan. Jangan coba-coba mengomentari. Satu bab. Semua pengalaman hidup. Aku yang ada. Kau tak perlu jawab. Duduklah di sini di sebelahku. Aku akan menceritakan sesuatu kepadamu. Ayo. Sini dah. Apa sebenarnya yang kamu cari? Apa? Kakimu sudah melangkah tapi kamu tidak tahu arah kemana. Itulah kenapa aku tidak suka dengan kamu. Aku terpenjara dalam mimpi dan rasa bersalahmu antara jangkauan dan tak berdayaan. Kamu tahu, aku ini tidak kekal. Aku pasti akan mati. Seluruh hidupku akan dihabiskan di sini. Di suatu tempat yang sunyi, tanpa keindahan sama sekali. Hidup semakin lama semakin menakutkan. Semua orang menjadi ancaman buatku. Aku tahu. Aku tak berdaya menghadapi kenyataan hidup. Terlalu sakit. Terlalu pahit. Terlalu parah. Dan aku tidak punya harapan untuk kembali lagi. Itu kan pilihan bebas, sebagaimana yang kamu lakukan selama ini. Kenapa aku dilahirkan sebagai pemberontak? Kenapa kamu dijadikan pemberontak? Karena itulah hidupku menjadi rusak. Jiwaku menjadi liar. Seluruh pemikiranku tercium bagai bau kotoran yang menyengat. Membuat semua orang berbalik muka. Aku terjebak
Siapa yang menjebakmu? Kamu. Kamu yang telah terjebak. Seharusnya aku tidak mendengar omongan. Kamu yang membuat aku merasa kesal. Membuat aku harus mengejar langkah. Kenapa kamu hidup? Aku lelah. Aku putus asa. Aku tidak ingin kemana-mana lagi. Sudah. Jangan mengajakku berdebat tentang hidup. Kamu ingin hidup lagi? Tidak. Kamu ingin hidup sukses? Juga tidak. Lalu, buat apa kamu hidup? Aku tidak akan terjebak lagi. Siapa yang menjebakmu, Sampah? Kamu yang tidak berguna. Kamu yang tidak berguna. Hendak kemana kalian? Mari kita tuntaskan perbincangan kita. Gantung. Sepi. Dia bilang aku tidak berguna. Pecundang. Sampah. Sukses dan bahagia. Kurasa bukan itu akhir dari kembali yang aku inginkan. Iya, benar. Aku merindukan makna. Hidup yang bermakna. Iya, hidup yang bermakna. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian, adanya berita duka. Inna lillahi wa inna
ilaihi raji'un telah meninggal dunia pada hari ini, hari Kamis tanggal 25 Juli tahun 2024. Nama Saudara Langit. Nama Saudara Langit meninggal dalam usia 30 tahun. Ditanya gimana Pak Langit? Ditanya tiba-tiba saja. Yang sabar ya Pak. Ya namanya cuma nasib. Ya, ini sekalian nganter bos saya dan beliau juga bosnya Langit. Sebenarnya gimana sih ceritanya? Saya tidak tahu, Jo. Kalau malam itu malam terakhirnya. Malam itu dia sempat nelpon sampai larut malam. Kalau aku tanya, katanya besok mau berangkat pagi. Kok ini belum tidur? Kulik saja menunjukkan jam 12 malam lebih. Padahal sorenya Langit sempat video call dengan anaknya. Langit jawab, aku tidur besok saja di bus. Kalau tidur sekarang, takutnya turun kesiangan. Memangnya kamu gak ada firasat apa-apa sih? Langit bilang apa? Tidak bilang apa-apa, Jo. Ya, seperti biasanya, tiap minggu dia nelpon, lalu video call dengan anaknya. Cuma kemarin dia sudah dapat tiket bis pulang. Lalu aku tanya, kok tiba-tiba pengen pulang? Gak apa? Kangen mama, pengen nyekar ke kuburannya. Pengen kok gak aneh, tiba-tiba dia kangen sama ibunya. Kalau aku bilang ke Langit, siangnya aku akan pergi ke pasar beli bunga untuk nyekar. Sepulang dari pasar, tiba-tiba kabur sama Langit. Kecelakaan di tol. Bisa ditumpangi lagi kecelakaan di tol. Aku menghubungi HP-nya gak nyambung-nyambung. Sampai akhirnya 3 hari yang lalu sebuah ambulan datang. Iya, Sri. Ya sudah. Kamu yang sabar dan tabah ya. Semoga Langit husnul khotimah. Amin. Sri, kami turut berduka cita ya Sri. Kami juga kaget waktu dapat kabar Langit kecelakaan di tol. Langit itu orang baik. Ya, dia memang sempat
pamitan sama saya. Dia bilang mau pulang sebentar untuk nyekar di makam ibunya. Mana sih? Itu Langit memang sempat pamit ke kami. Ya biasa sambil ngebon. Langit, punya jam berapa toh? Kalau dihitung itu ya banyak, Sri. Jo. Dah. Iya kok. Sri. Soal itu tidak usah kamu pikirkan. Ya. Saya anggap Langit tidak punya hutang sama saya. Ya, Sri. Ini kami ada sumbangan duka cita buat kamu sama anakmu. Ya, Sri. Oh, Ini tidak banyak, Sri. Tapi terima saja. Ini adalah tanda kehilangan kami atas kepergian Langit. Ya. Terima Sri. terima kasih kok. Terima kasih Jo. Ya, sama-sama Sri. Terus terang, Sri. Keberanian dan ketekunan Langit dalam melakukan tugas yang saya berikan itu sudah pengorbanan yang sangat besar. Di gelantungan, di ketinggian, dengan risiko yang tinggi, tidak semua orang mau loh, Sri. Tapi Langit mampu. Dan saya tahu betul, dia bekerja keras untuk itu. Sekarang malah saya yang merasa kehilangan. Karena saya pasti akan sulit untuk mencari orang yang seperti Langit, yang sanggup mengerjakan pekerjaan itu. Halo, Marjo. Terima kasih sudah datang kemari. Iya, Sri. Sama Sri. Sama-sama, Sri. Maaf kalau Langit punya salah. Ya, tidak ada, Sri. Tidak ada. Ayo dulu, monggo, mari. Pak Yai. Terima kasih banyak, Pak. Kita ya, Pak ya. Oh, Pak Yai, itu tunggu loh. Monggo. Yai, saya sebagai orang tua Langit minta tolong anak saya didoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, wabil khusus Ibu Sri beserta keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai acara tahlil 3 hari meninggalnya saudara Langit. Semoga semua amal ibadahnya diterima dan semua dosa-dosanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biridha'illahi ta'ala, al-Fatihah. Afdhalu dzikri fa'lam annahu La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
kami panggil para pemain untuk masuk ke stage. Yang pertama, Tania Kirana, Syifa Regitasari, Purna Irawan, Heru Nugroho, Bambang Susanto, Kasmin, Abdul Soleh, Hermalia Eka Yuniar, Fani Setiawati, Wijayanto Franciosa, Andreas Teguh, dan Langit diperankan oleh Masrin Lita. Dan yang bertugas di belakang layar, penata panggung, Bondan Dwi Cahyono, penata musik, Aditya DB Saputra, penata lampu, Ahmad Huzaini dan Hoirul Aziz, penata rias dan kostum, Umi Stiani. Dan seluruh tim Teater Jarum, Aldo Rizky Pamungkas, Arfian Yofi Pratama, Kemal Maisal Azam, Syarif Hidayat, Dewi Murti, Lea Cornelia, Sumarlan, Luluwatul Mufidah, Rahmat Saifuddin, Febriani Normawati, Denny Anggaresta, dan pimpinan produksi Andreas Teguh dan Teresa Rudianto. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu, sutradara kita sambut Asa Jatmiko. Baik,